Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Amsal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah memelihara firman Tuhan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita. Terpampang di hadapan kita adalah Amsal 7 ayat 1 sampai ayat 5 yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Perjanjian Baru. Ayat pembimbing untuk merenungkan renungan kita kali ini adalah Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Bapa di surga memberikan pekerjaan kepada Yesus melalui firman Tuhan. Yesus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapanya dengan cara Yesus melakukan firman Bapanya. Yesus melakukan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga dipermuliakan pada saat Yesus melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan dipermuliakan pada saat firman Tuhan dilakukan. Mengerti dengan jelas ayat pembimbing kita ini, mari kita renungkan nas kita. Amsal 7 ayat 1 sampai ayat 5 ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui dengan jelas bahwa nas kita ini berbicara mengenai firman Tuhan. Kata-kata dan frasa berikut, perkataanku, perintahku, ajaranku, semuanya itu, tulislah itu, hikmat, pengertian itu, dilindunginya, ditafsirkan sebagai mengacu pada firman Tuhan. Selanjutnya, mari kita renungkan bagaimana cara memelihara firman Tuhan ini menurut nas kita kali ini. Anak-anak kalimat, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Yang ada di nas kita kali ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita cara-cara untuk memelihara firman Tuhan berdasarkan nas ini. Dan sebagaimana ayat pembimbing kita menunjukkan kepada kita, mereka atau umat Tuhan atau di hari ini pengikut Yesus yang memelihara firman Tuhan sebagaimana anak-anak kalimat yang baru saja saya sebutkan tadi, mereka ini mempermuliakan Tuhan. Mari kita renungkan anak kalimat ini sedikit lebih dalam. Kata berpeganglah yang bahasa Ibraninya adalah shalmar adalah kata kerja. Kata simpanlah yang bahasa Ibraninya adalah shapang adalah kata kerja. Kata tambatkanlah yang bahasa Ibraninya kausar adalah kata kerja. Kata tulislah yang bahasa Ibraninya kautab adalah kata kerja. Kata katakanlah
yang bahasa Ibraninya almar adalah kata kerja. Kata sebutkanlah yang bahasa Ibraninya kara adalah kata kerja. Orang-orang yang disubjekkan oleh kata-kata kerja ini, orang-orang itu melakukan sesuatu. Orang-orang itu tidak diam. Orang-orang itu aktif. Orang-orang itu tidak pasif. Orang-orang itu dinamis, orang-orang itu tidak statis. Demikianlah antara lain, menurut nas kita kali ini, memelihara firman Tuhan. Artinya, perwujudan dari umat Tuhan, memelihara firman Tuhan, umat Tuhan itu melakukan sesuatu. Umat Tuhan itu aktif. Umat Tuhan itu dinamis. Mari kita renungkan lebih dalam lagi satu contoh dari anak-anak kalimat yang saya sebutkan tadi, yaitu simpanlah ajaranku seperti biji matamu, yang secara tersurat dan tersirat dapat ditafsirkan sebagai simpanlah ajaranku seperti engkau menyimpan biji matamu. Kata simpan di sini, jika diacukan kepada biji mata, dapat ditafsirkan sebagai menutup mata itu dengan kacamata pelindung, sehingga mata itu aman dari kotoran dan kuman. Tidak melakukan terlalu banyak aktivitas terhadap mata itu, sehingga mata itu tidak cepat rusak, tidak cepat lelah, dan masih banyak lagi yang bisa ditafsirkan dari kata simpan di sini. Sebagaimana yang baru saja kita renungkan, jika kata simpan di sini ditafsirkan sebagai sesuatu kelakuan yang lebih banyak diamnya, yang lebih banyak pasifnya, yang lebih banyak statisnya, maka kata simpan semacam ini, jika diacukan kepada firman Tuhan, bukanlah yang dimaksud oleh nas kita ini. Kata simpan yang semacam ini terhadap firman Tuhan, jika diacukan kepada memelihara firman Tuhan, tidak mempermuliakan Tuhan. Kata simpan yang sama, yang juga diacukan kepada biji mata, dapat pula ditafsirkan sebagai berikut. Yang bersangkutan atau yang menyimpan biji mata itu menutup mata itu dengan kacamata pelindung, sehingga mata itu aman dari kotoran dan kuman. Ditambah yang bersangkutan membersihkan mata itu secara teratur, sehingga mata itu bersih dari kotoran dan kuman. Yang bersangkutan juga melakukan banyak aktivitas dengan mata itu sesuai dengan fungsi mata itu. Bahkan jika medan aktivitas di mana mata itu berada berbahaya, yang bersangkutan tetap melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi mata itu. Dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan terhadap mata itu, sebagaimana fungsi sebuah mata. Penafsiran simpan biji mata yang seperti ini, yang mana si pemilik biji mata ini memperlakukan biji mata itu sesuai dengan fungsi sebuah biji mata secara aktif, secara dinamis. Maka kelakuan yang bersangkutan di dalam menyimpan biji mata ini, yaitu yang di dalam konteks kita ini diacukan kepada memelihara firman Tuhan, adalah mempermuliakan Tuhan. Apabila simpan di sini yang diacukan kepada simpan ajaran, simpan firman Tuhan, ditafsirkan sebagai yang menyimpan firman Tuhan ini, menjaga firman Tuhan termaksud dari ajaran-ajaran sesat, sehingga firman Tuhan itu tetap dalam keadaan murni. Ditambah
yang menyimpan firman Tuhan ini merenungkan secara teratur setiap hari, sehingga yang bersangkutan dalam keadaan mengerti penuh dan dengan jelas dan dengan benar akan firman Tuhan itu. Dan yang bersangkutan memberitakan dan mempergunakan firman Tuhan itu untuk menegur, untuk membangun sesama, dan masih banyak lagi hal lain yang dapat dilakukan terhadap firman Tuhan ini di dalam konteks menyimpan firman Tuhan atau memelihara firman Tuhan. Maka yang terjadi adalah Tuhan sedang dipermuliakan melalui pemeliharaan firman Tuhan ini. Kita perhatikan di sini bahwa memelihara firman Tuhan di sini adalah melakukan sesuatu, tidak diam, aktif, tidak pasif, dinamis, tidak statis. Demikian pula lah dengan ketujuh poin lain di anak kalimat yang saya sebutkan tadi, yaitu akan memelihara firman Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Poin renungan selanjutnya dari nas kita kali ini adalah apakah yang Tuhan akan lakukan terhadap umatnya yang memelihara firman Tuhan dengan benar. Artinya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, yang di dalam konteks kita ini sebagaimana nas kita kali ini. Jawaban singkatnya adalah Tuhan akan memberkati umatnya yang memelihara firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Anak kalimat, engkau akan hidup, engkau dilindunginya. Sebagaimana di nas kita kali ini menunjukkan dengan jelas hal ini secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada, kedua anak kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa umat Tuhan, mereka yang memuliakan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan sekarang. Artinya semasa umat Tuhan ini masih hidup, umat Tuhan termaksud diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kemudian, artinya setelah umat Tuhan ini kembali kepada Tuhan, maka umat Tuhan termaksud akan mengalami, akan menghidupi kehidupan kekal bersama Tuhan, bersama Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini mengenai memelihara firman Tuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dalam konteks kita kali ini berdasarkan Amsal 7 ayat 1 sampai ayat 5, yaitu memelihara firman Tuhan sehingga Tuhan dipermuliakan. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan sedikit lebih dalam mengenai sebetulnya siapakah yang memelihara firman Tuhan ini. Untuk merenungkan poin penutup ini, mari kita merenungkan ayat pembimbing berikut. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Tetapi saya sudah mati terhadap hukum agama, dimatikan oleh hukum itu sendiri, supaya saya dapat hidup untuk Allah. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya, secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup Paulus yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus, yang sudah lalu sudah disalibkan bersama Kristus. Artinya, hidup Paulus yang sudah lalu sudah mati bersama Kristus saat Kristus disalibkan. Yang menguasai hidup Paulus sekarang di dalam tanda kutip
adalah Kristus yang hidup dalam diri Paulus. Artinya, apapun yang dilakukan oleh Paulus dalam hidup Paulus sekarang di dalam tanda kutip adalah perbuatan, adalah karya Kristus melalui Roh Kudus Kristus yang ada di dalam Paulus. Firman Tuhan ini juga berlaku di masa Perjanjian Lama. Menafsirkan firman Tuhan ini di dalam konteks Perjanjian Lama, kita memahami bahwa pada saat seorang umat Tuhan sedang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, maka apapun yang dilakukan oleh umat Tuhan yang sedang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan termaksud adalah perbuatan, adalah karya dari Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam umat Tuhan termaksud. Roh Kudus Tuhan berkarya mempergunakan umat Tuhan termaksud. Dengan demikian, umat Tuhan yang sedang melakukan, memelihara firman Tuhan, sebagaimana yang kita renungkan tadi, artinya umat Tuhan yang sedang mempermuliakan Tuhan, maka yang sebenarnya sedang memelihara firman Tuhan, yang sebenarnya sedang mempermuliakan Tuhan adalah Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam umat Tuhan termaksud, yang sedang berkarya. Roh Kudus Tuhan yang sedang berkarya di dalam seorang umat Tuhan. Roh Kudus Tuhan ini sedang mempergunakan umat Tuhan termaksud sebagai alat Roh Kudus. Dengan demikian, siapakah sebetulnya yang sedang menyimpan firman Tuhan itu? Siapakah sebetulnya yang menjaga dari ajaran-ajaran sesat akan firman Tuhan itu? Siapakah sebetulnya yang merenungkan secara teratur setiap hari akan firman Tuhan itu? Siapakah sebetulnya yang memberitakan dan mempergunakan firman Tuhan itu untuk menegur, untuk membangun sesama umat Tuhan? Siapakah sebenarnya yang sedang memelihara firman Tuhan itu? Yang sedang mempermuliakan Tuhan itu? Jawabannya adalah berdasarkan ayat pembimbing kita, Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Kristus yang berkarya di dalam seorang umat Tuhan, yang mana Roh Kudus Tuhan termaksud sedang mempergunakan umat Tuhan termaksud sebagai alat Roh Kudus demi kemuliaan Tuhan. Mengetahui dengan jelas akan semua yang baru saja kita renungkan kali ini, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui dari renungan kita ini bahwa Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kitalah, yang ada di dalam setiap umat Tuhan, yang ada di dalam setiap pengikut Yesus, yang sebenarnya melakukan memelihara firman Tuhan, yang sebenarnya melakukan memuliakan Tuhan dengan mempergunakan kita sebagai alatnya. Maka berdoalah memohon kepada Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus Tuhan selalu memampukan kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus, dan membuat kita untuk menjadi alatnya dalam Roh Kudus Tuhan memelihara firman Tuhan, dalam Roh Kudus Tuhan mempermuliakan Tuhan. Berdoalah memohon kepada Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk antara lain termasuk memberitakan firman Tuhan. Antara lain termasuk mempergunakan firman Tuhan untuk membangun sesama umat Tuhan. Perwujudan dari penerapan firman Tuhan yang kita renungkan kali ini termasuk kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus, memberitakan firman Tuhan setiap hari. Kita sebagai pengikut Yesus membaca firman Tuhan setiap hari dan mengerti akan firman Tuhan yang kita baca itu, dan dengan urapan yang datangnya dari Roh Kudus Tuhan,
melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Setiap hari bercerminlah menggunakan firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini. Apakah kita sedang menghidupinya? Jika kita belum menghidupinya sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan, teruslah berdoa, memohon kepada Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan tetap terus mempergunakan kita. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini lengkap dengan penerapannya. Saya mengimani jika kita semua pengikut Yesus yang sejati, yang sudah lahir baru, menghidupi firman Tuhan kali ini, lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.